Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Marilah bersama kajian malam ini kita awali dengan basmalah. Ini kita masuk membahas juz 5. Nah, ini bahasanya adalah juz yang pada halaman 7 sampai 13-nya terdiri atas 50 ayat. Nah, yang halaman 7 sampai 13-nya itu ada 50 ayat. Itu juz 5. Surah 50 jatuh pada surah Qaf. Itu Qaf ini termasuk kekuatan dan kelemahan dari juz 5. Surah Qaf juga menjadi unsur dari juz yang lain. Misalnya juz 8 dan 28 itu juga ada Qaf-nya. Bahkan itu menjadi penonjolan sifat. 8 dan 28. Karena itu kesamaan itu juga ditemukan di antara juz 5, 8 dan 28. Karena Qaf itu huruf kedua 1, maka sifat ini juga ditemukan pada juz 21. Itu keterkaitan sifat-sifat antar juz itu demikian. Karena itu orang bisa terkecoh untuk melihat karena ada sifat-sifat yang sama, kemudian menduga seseorang itu dengan juz sekian, juz sekian. Padahal dia tidak bisa melihat keseluruhan sifat, melainkan hanya sebagian-sebagian yang memang tampak. Karena itu membahas juz berapapun, kadang-kadang kita juga masih merasakan itu kok sepertinya ada pada juz saya, walaupun juz saya beda. Itu biasa terjadi karena banyaknya unsur-unsur yang berkaitan pada juz 1 dengan yang lain. Surah Qaf, surah 50 itu jumlah ayatnya 45. Bentuknya adalah Qaf, kemudian ada tanda mat di atasnya. Qaf itu simbol analisis atau berpikir ulang. Mengapa orang kemudian menganalisis dan berpikir ulang? Pada mulanya (17) itu adalah kebenaran. Untuk mencapai kebenaran, orang butuh 18 ilmu. Ilmu itu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan, 19. Kemudian orang menjalankan kehidupan-kehidupan dengan aturan-aturan yang tetap, yang baku. Itu proses yang menetap, proses yang sesuai aturan, sesuatu yang lazim dilakukan, itu sebagai fak 20. 20 itu proses, mengikuti aturan, proses yang lazim. Dalam menjalankan proses itu seorang bisa mendapati keadaan buntu atau mentok atau jenuh, atau dia meragukan, bertanya-tanya. Nah, kita sholat itu aja sebenarnya kan sudah jalan. Tapi karena adanya informasi baru, orang bisa berpikir ulang. Bacaannya yang mana ya? Yang ini atau yang ini? Gerakan itu, yang lebih benar itu yang ini atau yang ini? Padahal semuanya sama, dibenarkan walaupun ada perbedaan. Misalnya takbir itu, apakah
ini sejajar dada ataukah di bawah telinga, kan sama-sama dibenarkan, Tapi karena melihat orang lain yang berbeda atau sesuatu yang dijalankan secara rutin, yang lazim sesuai aturan itu tidak seperti yang diperkirakan, akhirnya orang berpikir ulang. Berpikir ulang itu melalui proses menganalisis. Nah, karena masih dalam proses berpikir, ya tentu tindakannya menjadi tertunda. Dan itu pengaruhnya pada tindakan itu dengan adanya dominan cough, orang akan tampak menjadi ragu-ragu. Ini ada unsur cough-nya itu. Ini yang membuat, karena selama berpikir, menganalisis itu kan dia menunda untuk bertindak. Sangat beda memang dengan juz 19. Yang juz 19 itu bertindak dulu, setelah itu mikir. Ini sebenarnya juga begitu. Selama proses itu, fa itu tindakan. Karena fa itu kan langkah nyata. Fa itu kan langkahnya. Karena fa kan 20. Fa itu 20. 20 itu kan 15. Ya. 20 sama dengan 15 itu gimana ya? 20. Nah, ini titiknya kan 13. Ini kan menjadi 15. 15 ini dot. Dot itu langkah nyata. Karena pada awalnya adalah orang sudah berlangkah nyata dalam proses ini, kegiatan yang rutin. Nah, kemudian muncul analisis baru atau berpikir ulang karena dapat informasi yang lain, informasi yang tambahan, melihat fenomena yang berbeda, melihat orang lain, atau harapannya tidak seperti yang diperkirakan. Nah, pertanyaannya, analisis berpikir ulang itu bagaimana? Positif ataukah negatif? Nah, ternyata itu bisa positif atau negatif. Berpikir ulang, analisis itu apabila dilakukan dengan benar, bihakin. Hak itu 48 tambah ba menjadi 50. Analisis berpikir ulang apabila dilakukan dengan benar, maka itu positif, karena sifatnya akan menjadi atqona, menyempurnakan. Penyempurnaan pembaharuan itu karena ada proses berpikir ulang. Ketika melihat yang awal itu ada kelemahan, orang menganalisis berpikir ulang. Karena itu satu produk itu biasanya ada seri sekian. Windows itu saja mulai Windows berapa sampai sekarang Windows 10. Itu karena ada analisis berpikir ulang terhadap mempelajari kelemahan-kelemahan yang sebelumnya, kemudian dibuat penyempurnaan. Secara Qur'ani, berpikir ulang dengan benar dalam rangka menyempurnakan itu hendaknya mengarah pada sesuatu yang lebih berkeadilan, sapo dan khairat, yang baik-baik. Nah, berarti lebih baik
dan mencapai keseimbangan. Adil, kisti, bil kisti, aksapo, itu keadilan, di mana di situ terjadi kesetimbangan. Ciri kesetimbangan itu tidak ada goncangan. Berarti sesuatu yang lebih sempurna dan yang lebih baik itu dia tidak menimbulkan goncangan pada diri maupun di luar diri. Intinya itu. Kalau masih ada keruwetan, ada persoalan, nah itu belum sampai pada titik kesetimbangan dan belum mencapai pada tingkatan yang baik. Nah, penandanya apa? Kalau analisis berpikir ulang itu dilakukan dengan benar, pengaruhnya dalam rangka menyempurnakan atas tindakan-tindakan sebelumnya, yang itu akan membawanya pada keadaan yang lebih adil dan lebih baik, maka itu sifatnya adalah membangkitkan. Nah, kalau baik itu baru diri, ini baru diri. Baik itu pemilihan pada diri. Kalau sudah membangkitkan, itu diri dan berpengaruh pada orang lain, geret yang lain. Ngaji sergep dewe itu masih baik ini saja. Sergep dewe, sergep sendiri itu masih. Tapi membangkitkan itu sudah pengaruh membuat orang lain ikut. Dan membuat orang lain ikut itu tidak mesti dengan ajak-ajak, dengan ngomong. Misalnya saja kita cerita itu, ngomong-ngomong biasa, terus diomongkan. Kalau menurut hasil di pengajian di mana saja, pengajian di mana saja, atau yang saya dengar dari si siapa, dari ustadz siapa, itu seperti ini. Nah, kita kan tidak mengajak orang itu untuk ngaji, tapi dengan cerita itu bisa saja kemudian orang menjadi tertarik. Itu namanya kebaikan, itu membangkitkan, memberikan pengaruh pada orang lain. Bahasa ini yang digunakan oleh Nabi buistu. Kehadiran Nabi disebut sebagai bitsah, terutus yang bersifat membangkitkan. Nah, itu membangkitkan itu mesti pengaruhnya pada luar. Jadi ibarat kalau Pak Munati dulu biasa memberikan ganggang, memberi contoh ganggang. Ganggang itu kalau ditarik terus yang lainnya katut. Apa yang bisa membuat orang kemudian menjadi ikut katut? Ya ini yang harus ditonjolkan, bahwa keadaannya itu dia lebih tentram, lebih damai, lebih setimbang, pengertian lebih adil itu, dan keadaannya menjadi lebih baik. Ada perbedaan antara dulu dengan sekarang karena dia semakin sempurna. Dalam satu lingkungan pekerjaan ada seorang yang setiap kali mendengar adzan lalu pamit untuk sholat. Nah, dia tidak ngajak, tapi itu bisa membuat orang berpikir, terpengaruh, kemudian ikut. Nah, itu namanya tindakan yang membangkitkan. Ikutnya yang baik loh ya, tetap loh ukurannya tetap baik dan adil.
untuk ikut sing elek. Karena orang itu biasanya lebih gampang ikut sing elek nih sing apik. Karena mengikuti yang jelek itu biasanya mudah pada awalnya. Tapi akibatnya itu akan dirasakan pada akhir. Tapi sebaliknya, perbuatan baik itu sering dirasakan berat pada awalnya. Kalau dalam tembang itu, terhadap perbuatan yang baik itu penyakitnya apa? Aras-arasan. Penggawe becik puniku apa itu? Abot yang turun dan lakoni, gampang lengges kalakyan. Sebelum dilakukan itu berat. Yang mahasiswa itu yang sudah mulai sedang menyusun skripsi atau membuat makalah itu, untuk memulainya itu yang sulit. Yang sering terjadi itu seperti itu. Padahal ketika sudah duduk jalan itu ya sudah. Tapi untuk memulai duduk itu loh. Ngaji baca Quran beratnya itu setelah jalan atau ketika mau memulai? Ketika mau memulai. Karena berpikir ngaji ngantuk apa enggak? Ya, ini bagaimana? Ada pekerjaan yang lain atau enggak? Padahal begitu jalan sudah jalan. Karena sering ada bayang-bayang, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang memberatkan, sesuatu yang merugikan. Selalu ada seperti itu. Itu yang dikatakan al-jannatu huffat bil makarih. Suasana surgawi itu memang di luarnya itu adalah onak duri. Itu dibutuhkan keberanian untuk menembus, nerobos rintangan-rintangan semacam itu. Namanya janjinya setan itu sudah akan menghalangi manusia, menghalangi manusia dari depan, dari belakang, dari samping kiri, dari samping kanan, semua sisi. Tapi kan satu yang tidak menghalangi dari atas. Jalur atas itu tetap terbuka. Surah Al-A'raf ayat berapa ya? Karena setelah putus dilaknat itu, sungguh aku akan menyesatkan manusia dan akan menghalangi mereka dari muka, belakang, kiri dan kanan. Sehingga engkau akan mendapati tidak banyak manusia itu yang bersyukur. Nah, itu rintangan itu mesti ada. Siapa yang kemudian inba'asa membangkitkan, jadi dirinya baik, lalu membuat orang lain itu berbuat baik, itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang, aflaha. Qad aflahal mu'minun. Itu surah 23 ayat 1. Itu kemudian ayat 2-nya dikatakan alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Karena itu ini aflaha. Aflaha ini juga angkanya masih 50. Itu masih qaf. Lalu qaf ini ada tanda mat ini, dan mat ini 126. Itu nanti sholat, nanti di bawahnya. Nah, kaitannya dengan sholat nanti. Berpikir ulang dengan kebenaran dalam rangka penyempurnaan untuk menjadi lebih setimbang dan lebih baik, yang bersifat membangkitkan dan membawanya pada kemenangan atau keberuntungan, itu yang disebut perbuatan bersyukur.
surah 50 ini jumlah ayatnya 45, dan 45 itu adalah kata syakaro. Syakaro bersyukur. Berarti kalau menerima karunia itu tidak membuat dirinya lebih baik, tidak membuat dirinya lebih sempurna dan lebih mendekati pada kebenaran yang itu berpengaruh memberikan kebaikan pada orang lain, maka belum dikatakan itu sebagai wujud bersyukur secara perbuatan. Kalau orang bersyukur secara lisan sih banyak, pokoknya alhamdulillah jadi bersyukur, alhamdulillah bersyukur, syukur alhamdulillah, itu kan lisan. Nah, padahal atas nikmat itu, syukur atas nikmat itu, kalau nikmat itu digunakan sesuai dengan fungsi dan bisa memberdayakan manfaat sebanyak mungkin dari nikmat itu. Karena itu kenapa prinsip dalam Islam ini, kalau orang punya rumah itu kosong, zakatnya itu lebih besar daripada rumah itu disewakan. Rumah kosong yang tidak termanfaatkan itu statusnya sebagai harta simpanan, zakatnya lebih besar. Tapi kalau disewakan itu masuk zakat tijarah. Itu nanti sudah memperhitungkan modal, operasional dan lain-lain, terus zakatnya menjadi lebih kecil. Atau bisa jadi tidak ada zakatnya karena tidak mencapai nisab. Ini asas manfaat itu seperti itu. Nah, itu nikmat itu digunakan sesuai fungsi dan sebanyak mungkin memberikan manfaat untuk diri dan sekitar. Itu baru yang dikatakan bersyukur. Ukuran pribadi itu adalah aslahah, bersifat memperbaiki diri. Solaha itu 43, ketambahan alif di depan dan ketambahan alif di belakang, maka menjadi 45. Hak huruf ke-6, lam huruf ke-23, shotnya huruf ke-14, jumlahnya 43. Ketambahan alif huruf 1, alif huruf ke-1 menjadi 45. Aslah perbaiki diri. Solaha, aslaha ini menjadi kata soleh, menjadi solihin. Maka kalau sudah bersyukur, maka dia termasuk orang-orang yang berbuat amal soleh, solihin. Solihin itu yang berbuat amal soleh. Dari ukurannya itu amal, perbuatan. Hanya saja ketika amal itu bermakna kalau didasari dengan ini. Kalau proses berpikir ulangnya itu sudah mengambil jalur ini, maka tidak boleh lepas dari prinsip di sini. Bahwa apapun yang dilakukan, proses berpikir ulang itu hendaknya dengan landasan keimanan. Alif 1, mim 24, nun 25, 50. Ini angkanya juga 50 semua. Khosyah itu takut. Khosyah itu takut dalam pengertian takwa. Kadang-kadang khosyah itu juga diartikan takwa. Inti takwa itu adalah adanya rasa takut ini. Innama yasallahu min ibadil ulama, dan itu nanti kaitannya dengan ilmu.
Orang-orang yang sebenarnya benar-benar khosyah, orang-orang yang benar-benar takwa, innama yakhshallah min ibadil ulama, hanyalah dari kalangan hamba-hamba Allah yang berilmu. Ini kaitannya dengan ilmu. Karena khosyah 7, 13, 30. Nah, ini jumlahnya 50. Nah, titik ini 13. 13 dengan 5, 18. 18 ain ilmu. Ini khosyah itu takut karena ngertinya orang itu tentang apa yang ditakutkan. Itu bedanya takut dalam pengertian takwa. Karena dia punya pemahaman, tahu apa yang harusnya ia takutkan. Bukan takut buta. Itu bedanya takut dalam pengertian khosyah dengan takut yang lainnya. Nah, takut kepada Allah itu sifatnya yang khosyah. Takutnya seorang hamba pada Allah itu bukan karena sifat buruknya Allah. Allah jauh dari itu. Bukan karena sewenang-wenangnya Allah. Allah jauh dari itu. Allah tidak mungkin berbuat zalim. Allah itu Maha Rahman, pemilik rahmat. Maka yang ditakutkan itu kalau terputus dari rahmat Allah. Orang takwa itu takutnya itu adalah kalau diputus dari rahmat dan pertolongan Allah. Karena musibah yang paling besar itu ketika orang sudah putus asa dari rahmat Allah. Orang berbuat salah seperti apapun itu belum musibah terbesar. Ingat hadis yang sudah membunuh 99 orang. Itu kan kemaksiatan yang sangat besar, dilengkapi menjadi 100. Tetap bukan musibah terbesar. Selama ia masih yakin ada rahmat dan ampunan Allah, maka itu masih satu kebaikan. Musibah terbesar itu kalau orang sudah putus asa dari rahmat Allah. Apa itu? Adanya anggapan bahwa sudah tidak mungkin dirinya diampuni, sudah tidak mungkin mendapat kasih sayang Allah, mendapat pengampunan Allah. Itu musibah terbesar. Padahal ukurannya kapanpun bisa. Wasi itu kan seorang yang awalnya berputus asa dari rahmat Allah, karena dia merasa bahwa semua maksiat sudah dilakukan, termasuk membunuh Hamzah, paman Nabi. Sampai Nabi kalau melihat wasi itu tidak tahan, sehingga kalau ketemu wasi diminta untuk meminjam. Tapi setelah turun ayat la taqnatu min rahmatillah, jangan kau berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa manusia. Tumbuh harapannya untuk memperoleh rahmat dan ampunan Allah. Dan akhirnya Wasi sifatnya memilih lebih baik, kemudian yang sifatnya membangkitkan. Jadi dia bermanfaat terhadap orang beriman saat itu, karena kalau satu sisi pada awalnya Wasi itu menjadi pembunuh Hamzah, tapi setelah Islam dia yang membunuh Musailamah Al-Kadzab, seorang nabi yang mengaku nabi, sebagai nabi palsu yang banyak bermunculan. Musailamah Al-Kadzab itu matinya juga melalui tombak dari Wasi. Itu wujud syukur memperbaiki diri. Maka
iman dan takwa. Keimanan dan ketakwaan, takut, iman dan khosyah itu pada qanitun, pada ketaatan. Intinya pada ketaatan. Ukurannya itu orang itu sudah iman dan benar-benar takut pada Allah atau enggak, takwa kepada Allah atau enggak. Ukurannya itu taat pada Allah atau enggak. Itu saja. Ngaku iman kan banyak itu, apa itu, sumpah-sumpah itu saya beriman dan bertakwa kan gitu. Sumpah marga, sumpah jabatan, dasar dharma, apa meneh itu. Itu kan ada beriman dan bertakwa. Nah, ukurannya itu taat pada Allah atau enggak. Ini membentuk kata kunut. Karena itu setiap sholat itu butuh kunut. Jadi kalau ditanya hukumnya kunut itu apa? Wajib. Hukumnya kunut itu wajib. Tapi bacaan kunut yang diperdebatkan. Bacaannya. Karena semua bacaan kunut itu dalam hadis-hadis yang ada itu lemah. Ya, persoalannya di situ. Kalau kunutnya ya wajib. Bukan hanya dalam sholat, dalam kehidupan sehari-hari itu ya butuh kunut, karena kunut itu artinya taat. Dalam sholat itu berarti khusyuk, qanaat. Kalaupun orang bisa taat, itu tidak boleh mengklaim dirinya itu baik, melainkan bahwa orang iman, takwa, kemudian kita mewujudkan ketaatan semata-mata itu karena pertolongan Allah. Nasrun. Semata-mata pertolongan Allah. Nah, kalau dengan pendirian semacam ini, semuanya itu semata-mata pertolongan Allah, ya tidak ada klaim diri itu lebih baik dari orang lain. Kalaupun saya baik, itu karena Allah menjadikan saya baik. Saya baik itu karena Allah menolong saya untuk baik. Ini prinsip dasar. Kalau berpikir ulang itu dilakukan, dan itu menjadi kekuatan yang positif. Menjadi kekuatan yang positif bagi juz yang memiliki unsur qaf. Qaf, jumlah huruf qaf di dalam Al-Quran itu sebanyak ini. Jumlah huruf qaf dalam Al-Quran itu sebanyak 6613. 6613. Nah, ini model ayat yang menunjukkan analisis berpikir ulang sehingga mengubah tindakan itu digambarkan pada surah 66 ayat 1. Ini 6613. Surah 66 itu surah At-Tahrim. Tapi jumlah ayat pada surah At-Tahrim itu hanya 12. Sedangkan ini 13, maka dilakukan sistem perputaran. Nah, setelah 12 masuk lagi ke ayat 1. Sehingga 6613 kalau dilarikan ayat menunjuk pada surah 6 ayat 1. Karena surah Tahrim hanya ada 12 ayat. Nah, ini surah Tahrim ayat 1. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu? Kelaziman yang sesuai aturan, sesuatu yang halal itu halal, yang haram itu haram. Tapi karena proses analisis, karena berpikir ulang,
maka bisa melakukan pengubahan-pengubahan. Nah, di antaranya nanti kalau di sebelah kiri urean yang sini itu bisa berpikir ulang yang kurang tepat, tapi ada berpikir ulang yang sifatnya menyempurnakan. Tapi ini kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu? Yang haram itu jelas haram, yang halal itu jelas halal. Tapi mengapa kamu ubah? Yang sudah dihalalkan itu kamu haramkan untuk dirinya sendiri. Tidak dijadikan hukum untuk semuanya. Dan asbab nuzulnya ini ada beberapa riwayat, ada beberapa versi tentang Nabi yang mengharamkan bagi dirinya sendiri sesuatu yang mestinya halal. Maka muncul ayat ini. Gara-gara apa? Kamu hanya mencari kesenangan hati istri-istrimu, hanya untuk menyenangkan istrinya, itu sampai mengharamkan apa yang semestinya halal. Maka ini ada teguran dari Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Karena Nabi termasuk bersumpah untuk tidak melakukan lagi apa yang sebenarnya halal. Jadi mengharamkan bagi dirinya. Maka itu dengan adanya ayat ini, maka muncul penjelasan tentang kafarat sumpah, hikmahnya itu. Jadi Nabi berbuat begitu itu ya sudah bagian dari rancangan Allah. Nah, supaya muncul hukum tentang kafarat sumpah. Di samping ini sebagai sesuatu yang contoh itibar. Apa yang haram itu ya biarkan haram, yang halal halal. Satu riwayat dikatakan Nabi ketika di rumah Hafsah itu menyentuh atau menggauli salah satu budak wanitanya, yang itu membuat Hafsah tidak suka, dan kemudian mereka sekongkol, istilahnya bukan bersekongkol atau apa ya. Hafsah menceritakan dengan Aisyah. Padahal Nabi menyentuh atau menggauli budak wanitanya itu halal, tapi supaya Hafsah dan Aisyah itu tidak cemburu lagi, tidak sedih hati lagi, untuk menyenangkan, maka Nabi mengatakan tidak akan mengulangi itu. Itu satu riwayat. Riwayat yang lain, Nabi minum madu putih, itu Nabi suka, rasanya lezat, tapi baunya katanya nggak begitu enak. Itu menjadi pembicaraan di antara Hafsah dan Aisyah. Kemudian Nabi mengharamkan dirinya untuk meminum madu. Tidak akan mengulangi lagi. Padahal madu itu halal bagi Nabi dan bagi semuanya. Tetapi untuk menyenangkan istrinya, Nabi mengharamkan untuk minum madu di rumah Zainab waktu itu. Atau Nabi menggauli Maria Al-Qibtiyah, budak wanitanya di rumah Hafsah waktu itu. Nah, padahal itu diizinkan, itu dihalalkan. Tapi karena itu menimbulkan kecemburuan dari istri-istrinya, khususnya Hafsah dan Aisyah, maka Nabi mengharamkan, tidak akan mengulangi lagi. Nah, maka muncul ayat ini. Jadi sesuatu yang sudah berjalan sesuai aturan,
dipikir ulang kemudian menjadi berubah, itu karena faktor of analysis, berpikir ulang. Contoh ayatnya itu seperti ini. Ada perubahan. Hanya perubahan itu bisa dalam rangka penyempurnaan yang lebih baik, tapi bisa juga mengarah pada ketidaktepatan. Karena itu ya sesuatu yang sudah baku, itu ya tidak usah dipikir ulang. Wis kadung iman percaya pada Allah itu nggak usah berpikir ulang. Kenapa ya aku kok iman gitu? Itu nggak usah dipikir ulang itu. Pikir ulang ini sing lah lion ini. Nah, ibarat kita pikir ulang dan kita pikir ulang kejadiannya kata seperti itu ya sudah biarkan aja, matahari itu tetap dari sana aja, terbitnya dan tenggelamnya ke sana, nggak usah dipikir ulang. Dipikir ulang ada berulang akan seperti itu, maka dihindari berpikir ulang terkait dengan itu. Berpikir ulang hendaknya mengarah pada penyempurnaan. Prinsip itu di sini. Ya. Sudah untuk hari ini kita mulainya sudah terlambat ya, sudah jam 9. Sampai sini aja. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan terkait dengan ini? Silakan kalau ada. Ya. Bahas masalah qafdur yang ke-21, ketepatan istri saya juga juz 21, Pak. Itu sering sekali itu ragu-ragu di dalam entah itu makanan, entah itu mau berbuat, dan juga senang untuk memindah-mindahkan tempat gitu, Pak. Ya. Ya. Terus pertanyaannya? Bagaimana caranya? Itu tadi kan ceritanya. Ya, sekarang pertanyaannya bagaimana caranya istri saya itu tidak ragu-ragu dalam bertindak. Nah, itu nanti kalau sudah bahasanya sampai di sini di isor dewe. Iya, ini ke arah pada tukinun itu. Tukinun dari 76 itu yakona. Menjadikan dia sebagai orang-orang yang yakin. Jadi obatnya ragu-ragu itu pada keyakinan. Nah, untuk sementara, apa yang bisa membuat yakin? Ya, kepastian penjelasan. Kepastian penjelasan bahwa misalnya kalau ada beberapa hal yang dilakukan, berikan kepastian tentang yang ini sudah benar. Ini sudah benar. Maka dia akan menghindari untuk menganalisis dan berpikir ulang. Kalau sudah yakin itu kan sudah sampai tingkatan titik. Yakin itu sudah sampai tingkatan titik. Karena yakona tadi kan 76. 76 itu kan 13. 13 itu kan titik. Lewat titik itu ya sudah dimanapun ya tetap titik. Tapi kalau masih garis, garis itu masih berubah-ubah. Garis itu ada garis lurus, ada garis lengkung, ada garis patah, ada garis bengkok, ada garis terputus-putus. Nah itu masih tersebar pada sejumlah pilihan. Tapi kalau sudah titik sudah pada kemantapan keyakinan. Misalnya saja soal makanan. Ya sama ngomong aja, makanan yang sang senengi itu koyo opo, sing ini iki lho sing aku seneng, sing ini iki enggak. Wis. Enggak akan mikir meneh. Pokok-pokok eling lho ya, pokok eling ngomongan niku. Oh ya wis sing disenengi iku sing ini, lek sing ini kagel. Kalau enggak ada kejelasan itu, dia masih nyoba-nyoba. Diperkirakan, oh ketoke kok iki kok koyo mesem-mesem guyu rupane seneng. Tapi lain kali loh, tiba-tiba kok rada merengut misalnya gitu. Ya itu menjadi berpikir ulang lagi. Karena melihat sesuatu yang berbeda. Ketika tadi kan menjelaskan kita melihat sesuatu yang berbeda, ada informasi yang baru, itu membuat dia akan menganalisis dan berpikir ulang. Itu kalau sudah berkaitan dengan menempatkan sesuatu, kalau sudah dapat dukungan, ya sudah, ini sudah tepat.
sudah, maka akan muncul keyakinan. Itu untuk sementara, tapi uraiannya nanti setelah ini, nanti sampai pada bagian ini. Begini, insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Baik, untuk malam ini kita akhiri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.